Kita akan membahas lagi ya terkait dengan chapter 1. Nah, ini kan tinggal sedikit. Nah, kita akan teruskan sedikit materi minggu sebelumnya. Materi hari ini ya, hari Senin ya. Maaf, hari Selasa. Nah, apakah sudah muncul tampilannya? Muncul, Pak. Oke, suara saya sudah cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke, ya terima kasih. Jadi kita teruskan yang terakhir itu kita membahas terkait dengan ini ya, parameter jaringan ya, untuk menilai apakah jaringan ini bagus atau tidak gitu ya, kenceng atau lambat gitu ya. Nah, kemarin kita melihat latensi. Nah, jadi latensi ini sebenarnya adalah end-to-end delay ya, dari awal data itu dikirimkan di jaringan ya, sampai diterima di tujuan. Nah, berikutnya, konsep selain konsep latensi ya, end-to-end delay, ada juga konsep produk dari delay dan bandwidth ya, atau perkalian delay dan bandwidth. Nah, delay ya artinya adalah waktu yang diperlukan ya untuk data ini mengalir di jaringan. Kalau kita asumsikan, kita bayangkan sebagai pipa ya. Nah, ini seperti ini. Jadi pipanya ini akan punya panjang delay, kemudian luasannya adalah bandwidth. Nah, apa hubungannya? Nah, jadi delay ini ya, delay yang dihasilkan oleh jaringan ini ya, misalkan delaynya 50 milisecond gitu ya. Kemudian bandwidth yang mampu ditransfer oleh jaringan ini adalah 45 megabit per detik gitu. Maka hasil dari delay kalikan bandwidthnya ya, kita kalikan saja ya, muncul angka segini. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah ini bits ya, ini dalam byte ya, kilobyte. Nah, jadi hubungan antara bit dan byte, nah, kalau dari bit ke byte ini dibagi dengan 8 ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini memunculkan boleh dibilang ya indikator performa. Kalau tadi kan sifatnya yang ini ya, sifatnya kan kuantitatif. Nah, ada juga kalau kita lihat ya, ini juga bisa dilihat dari aplikasi yang dijalankan ya di jaringan. Maka ini kita bisa lihat juga ada parameter yang sifatnya itu lebih ke kualitatif. Nah, contoh misalkan di sini untuk mengirimkan file besar gitu ya, maka yang kritikal adalah bandwidth-nya gitu ya. Misalkan 1 gigabit per detik gitu ya, atau 100 megabit per detik gitu ya. Nah, kemudian untuk small message ya, misalkan HTTP, terus kemudian yang lain ya, network NFS ini untuk untuk storage ya kalau nggak salah, network file server misalkan ya. Ini latensi yang jadi kritikal. Nah, kemudian variasi dari latensi atau jitter ini juga bisa ngefek atau bisa dirasakan pada aplikasi yang membutuhkan respon yang instan gitu. Contoh misalkan audio atau video call. Nah, ini mungkin bandwidth-nya tidak perlu besar ya, cukup yang ya tipikal aja, tapi karena ini sifatnya interaktif gitu ya, maka latensi ya atau jitter adalah variasi latensi ya.
Nah, kalau latensi ini kan, kalau kita lihat dari komponennya kan, kita hitung misalkan ya, dalam sekali pengukuran, maka muncul latensi misalkan berapa, 40 milisecond. Nah, jika dihitung ya dalam satu rentang waktu, misalkan kita hitung di jam 12 siang sampai jam 1 siang gitu ya, kita ambil data per detik misalkan, maka kita akan punya 3.600 data ya. Nah, ini kalau kita kita hitung variansnya ya, maka ini adalah jitter gitu. Jadi ada lagi ya terminologi yang baru lagi ya, namanya jitter. Nah, kemudian dari delay times bandwidth ini ya, kita jadi bisa menghitung sebenarnya berapa jumlah bit ya yang harus dikirimkan oleh pengirim gitu ya, sebelum bit pertama itu nyampe di receiver. Nah, kenapa kok seperti itu? Kita mau mengutilize ya channel ini semaksimal mungkin. Tentunya ini teoritis ya, karena anggaplah bandwidth ini sudah diset misalkan 100 mega gitu ya, atau 1 giga. Misalnya kita langganan ya, layanan 1 giga. Nah, dengan jarak misalkan kayak kemarin ya, dari Jakarta ke Singapura misalkan. Nah, latensinya kan ketahuan gitu ya, delay-nya ketahuan. Kemudian bandwidth-nya 1 giga. Maka kita bit yang kita kirimkan sekali kirim itu harus bit yang kita kirimkan ya dalam satu kali satuan waktu, di sini delay, itu bisa kita maksimalkan ya dengan perhitungan tertentu. Nah, hanya memang yang perlu dilihat adalah pada prakteknya, baik delay maupun speed ya. Bandwidth ini kan teoritis ya. Ini aspek praktikalnya ya. Tadi kan aspek perhitungannya. Nah, sekarang aspek praktikalnya, yang namanya delay itu ada variansinya, jitter tadi ya. Bandwidth ini kan fix ya. Tapi kenyataan pengiriman data ini speednya berapa? Nah, ini dipengaruhi oleh banyak hal ya. Bisa jadi ya, bandwidth itu sama dengan maksimal speednya. Jadi kalau kita langganan link ya 1 gigabit per detik, maka ini akan digaransi ya, maksimalnya adalah 1 gigabit per detik oleh si operator jaringan. Nah, akan tetapi ya, kalau kita lihat performa jaringan lebih detail lagi, ini akan ada namanya SLA ya, atau namanya Service Level Agreement. Nah, biasanya ada 99% ya, 99,9%. Artinya reliability-nya itu tidak 100%. Ada porsi ya, sekian persen ya, atau 0, sekian persen ya, dalam kurun waktu tertentu ya. Misalkan umumnya kalau jaringan itu pakai tahun ya, dalam setahun gitu. Itu speed-nya ya, itu tidak digaransi 1 gigabit per detik gitu ya. Karena yang namanya jaringan ini kan fisik ya. Suatu ketika mungkin ada orang yang misalkan naruh jangkarnya terlalu dekat sehingga ini gangguan gitu ya. Atau paling simpel gangguannya karena listrik misalkan. Nah, ini yang perlu dilihat dari sisi praktisnya ya gitu. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita menyewa link ya, itu ada dua. At least ada dua skema SLA atau skema skema langganan ya gitu ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan layanan dedicate. Artinya kita sendiri yang pakai gitu ya. Tunnelnya itu kita sendiri yang pakai. Hanya kita ya. Secara fisik pun itu hanya kita gitu. Atau secara pengaturan jaringan hanya kita yang bisa pakai gitu. Jadi itu dedicate gitu ya. Levelnya bisa dua ya, level jaringan atau level fisik ya, fisik si fiber optik, si medium. Atau yang kedua, menggunakan namanya resource sharing. Nah, jadi teman-teman bisa lihat kalau di beberapa langganan gitu ya. Nanti kita akan coba exercise gitu ya. Kalau kita misalkan langganan ya di link yang resource sharing, itu akan ada tulisan ya up to 1 gigabit per detik gitu ya. Tapi ada keterangannya
di-share gitu. Kalau misalkan yang dedicate itu akan ada keterangannya dedicated. Efeknya apa? Yang paling jelas dari sisi harga ya, tentu akan lebih mahal karena dedicate ini kita sendiri yang pakai gitu. Nah, itu sedikit info aja ya. Kemudian untuk mendapat respon, tadi kan hanya mengirim ya. Untuk mendapatkan respon, maka kita akan perlu one way latensi lagi gitu. Nah, untuk analisisnya kita biasanya memisahkan ya antara bandwidth untuk dari pengirim ke penerima sama balasannya gitu ya. Karena ini kan komunikasi dua arah gitu ya. Kemudian jika pengirimnya ini tidak memenuhi pipa gitu ya, masih ada yang kosong gitu, bursty gitu ya, ngirim enggak gitu ya. Maka si jaringan ini ya, si pipa ini maka tidak akan terutilize secara maksimal gitu ya. Apakah ada kerugiannya? Ya karena kita sudah nyewa atau bahkan kita sudah deploy secara fisik gitu ya sendiri gitu ya untuk kita konsumsi, maka ini akan secara utilisasi ini akan merugikan gitu. Loss sih sebenarnya, bukan merugikan tapi potensial loss gitu. Oke. Nah, kemudian bagaimana jika di teorinya kalau kita membayangkan ya bandwidth-nya ini infinite gitu. Maka yang jadi para penentu utama adalah ini RTT ya, atau round trip time gitu. Jadi sender, receiver ke sender lagi gitu ya. Nah, throughput-nya, ini kan infinite ya. Throughput-nya ini nggak ada lagi parameter bandwidth, hanya akan ada berapa yang mau kita transfer ya, dibagi dengan waktu transfernya gitu ya. Sehingga ya transfer time-nya itu adalah round trip time ya ditambah 1 per bandwidth ya. Ini ya transfer time ya. 1 per Nah, 1 per bandwidth ya dikali dengan transfer size gitu. Nah, ini transfer time yang ini ya, yang yang dibutuhkan gitu. Kalau kita persamaannya ini sekarang memperhitungkan bandwidth ya. Nah, 1 per bandwidth kan sebenarnya adalah waktu yang diperlukan untuk pengiriman 1 bit ya. Gitu. Nah, kemudian, ini kan nanti akan jadi relatif gitu, karena ini akan bergantung pada chunk ya, atau besar message yang kita kirimkan dibandingkan dengan linknya. Contoh di sini 1 file ya, megabyte ya, yang dikirim di link 1 gigabit gitu ya, itu akan serupa dengan ukuran 1 kilobyte ya, yang dikirim dalam 1 mega, karena rasionya kan sama gitu ya. Nah, rasionya akan sama dengan dengan catatan RTT-nya sama gitu ya. Artinya apa? Link ini itu jaraknya sama gitu ya. Jadi kalau kita melakukan relatif calculation gitu ya, linknya ini sama, jaraknya sama gitu ya. Hanya perbedaannya kita pakai link 1 giga sama link 1 mega gitu ya. Mediumnya sama, identik ya, dan jaraknya sama gitu. Ini akan nanti akan akan ada nanti di protokol, kalau nggak salah protokol di layer 3 atau layer 4 gitu ya. Jadi dia nanti akan melakukan namanya windowing. Jadi dia akan mengadjust ya ukuran chunk-nya ini seberapa sehingga dia bisa maksimal dikirimkan di jaringan. Nah, bagaimana kalau tadi kan kita ngomong ya, bagaimana kalau dia lebih rendah ya, maka jaringannya kan kosong kan, isi kosong gitu ya, burst, terus kemudian idle, burst, idle gitu ya. Kalau terlalu tinggi ini juga jadi nggak maksimal karena si buffer ini akan numpuk terus gitu kan karena si mediumnya kan terbatas gitu kan. Nah, maka buffernya akan numpuk terus gitu. Efeknya apa nanti ada buffer overflow misalkan gitu ya. Atau karena dia full terutilize ya, maka kalau ada potensi paket loss sekali aja, ini akan akan butuh waktu yang
lebih lama gitu ya untuk recovery. Makanya nanti akan ada windowing gitu ya. Ukuran chunk-nya ini berapa yang maksimal atau efisien ya. Bukan efisien, optimal di kiri jaringan. Nah, kemudian kita lihat misalkan apa relasi antara bandwidth dan latensi gitu ya. Nah, misalkan kita punya ini ya, 1 megabit of data gitu ya. Nah, kemudian kita melewatkan ke 1 Mbps cross country link gitu. Jadi apa namanya, kita punya link 1 mega gitu ya. Nah, kita punya datanya ini adalah 1 megabyte ya. Maka ini akan jadi berapa? 80 ini ya, 80 pipa gitu ya. Nah, dikirimkan ke sana, ke 1 ini gitu ya. Nah, jadi dia akan nunggu sampai 1 megabyte ini terkirim semua. Nah, tetapi kalau linknya 1 gigabit per second, maka dia akan hanya butuh waktu 1/12-nya. Gitu. Nah, oke, ini kesimpulannya. Jadi kalau kita lihat ya di awal ini kan kita melihat bagaimana sih behavior dari komputer network ya, kemudian apa namanya, arsitektur berlayer gini ya, dalam proses desain, implementasi, dan evaluasi jaringan gitu ya. Kemudian bagaimana kita memanfaatkan yang namanya API socket gitu ya, untuk supaya aplikasi yang kita susun atau aplikasi yang ada di higher layer itu bisa memanfaatkan komponen jaringan, baik software maupun hardware-nya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita bicara tentang performance ya. Jadi dua performance ya, delay dan bandwidth. Nah, oke. Ya, sampai sini dulu mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Nah, kalau tidak ada, nah saya ingin ingin ganti dulu share screen-nya ke contoh ya. Yang kemarin kan menjanjikan ya contoh bagaimana kita menggunakan soket ya di aplikasi yang sederhana gitu. Jadi kita lihat ya, saya share screen dulu ya. Jadi saya pakai Python aja mungkin yang simple gitu ya. Dan saya menggunakan UDP. Jadi kalau kita lihat ya di UDP, nah ini kenapa saya pilih UDP karena lebih simple gitu ya. Teman-teman nanti bisa nyoba menggunakan TCP. Nah, ini saya saya gunakan untuk ini ya, untuk untuk men-trigger saja gitu. Nanti kalau menggunakan TCP nanti bagaimana silakan dicoba gitu ya. Nah, yang pertama ya, kita menggunakan UDP. Nah, di sini terminologi di UDP ini sederhana ya, dia hanya ada sender sama receiver. Nah, sender ini pada prinsipnya dia akan akan yang pertama ada parameter IP tujuan, port, kemudian message-nya seperti apa, kemudian dia akan ini print ini hanya menunjukkan aja ya. Kemudian soketnya ini hanya dibentuk sekali ya, soket AF Inet ini kan family ya kemarin ya. Kemudian sok diagram karena untuk UDP. Nah, kemudian dia akan langsung mengirimkan send to. Nah, ke alamat tersebut ya dengan pesan yang sudah kita tentukan. Nah, sendernya seperti ini ya, simple ya. Kemudian receivernya, nah di receiver ini yang pertama kita membentuk soket dulu sama ya. Kemudian kita definisikan port kita dan IP kita, IP si server ya. 127.0.1 ini artinya lokal mesin atau lokal host gitu ya, loopback. Nah, kemudian yang kedua yang menarik adalah ini akan di binding. Jadi apa proses binding ini artinya apa? Port dan alamat ini atau resource yang kita mau gunakan untuk menerima komunikasi dari sebelah gitu ya, dari klien atau dari sender, ini di reserve gitu. Kenapa kok perlu di reserve? Karena ini kan akan di realnya kan mungkin si sender ini akan mengirimkan terus-menerus gitu ya. Nah, maka resource-nya ini harus di
buku di apa ya, di reserve lah gitu ya. Kalau di C itu di malloc gitu ya, memory allocation. Nah, ini yang dialokasikan adalah soketnya gitu ya. Lebih tepatnya sebenarnya bukan soket ya, tapi portnya sebenarnya. Karena satu port itu bisa menggunakan beberapa soket ya. Ini terminologinya apa namanya perlu dipahami seperti itu. Nah, contohnya misalkan di sini untuk apa namanya untuk ini di sini kita bikin 2 ya. Nah, di konsol yang satu ini kita misalkan ngeran receivernya. Nah, ini waiting ya. Jadi dia itu akan apa blocking. Kemarin kan disebutkan ada blocking. Nah, di sini dia blockingnya. Jadi dia akan receive terus sampai dia ketemu dengan data yang masuk gitu. Selama belum ada maka dia nggak akan gerak ke baris berikutnya. Ini dinamakan dengan blocking. Nah, kemudian UDP send-nya. Nah, ini kita kirim seperti ini. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, kita kirimkan. Nah, ini kan kekirim ya di jam 7.29.12. Nah, ya, di sini. Nah, ini juga muncul pesan seperti ini. Kalau kita kirimkan lagi, misalkan, nah, ini kita kirimkan di sini. Nah, dia akan ngirim lagi pesan kedua gitu ya di waktu yang berbeda. Nah, ini contoh ya, contoh apa namanya? Contoh sederhana. Bagaimana kalau portnya ini kita misalkan nih nggak matching gitu ya. Iseng aja kita nggak matching. Apa yang terjadi? Nah, dia akan ngirim ya. Nah, karena UDP ini tidak make sure sebelahnya itu available, dia hanya ngirim aja gitu. Terserah jaringan dan si penerimanya. Nah, di penerima apa yang terjadi? Dia nggak akan keterima gitu ya. Yang di jam 7.29.43 ini tidak muncul gitu. Nah, ini apa namanya behavior seperti ini ya yang apa namanya yang terjadi. Nah, kemudian berikutnya kalau misalkan nih kita iseng-iseng misalkan ini kita stop dulu. Nah, si servernya ya. Si servernya ini nah, si receivernya ya ini kan sebagai server. Misalkan kita portnya misalkan kita pakai port yang kemarin tuh, nah port segini misalkan ya. Kemudian kita run. Oke. Nah, di port ini kebetulan dia free gitu. Nah, bagaimana kalau portnya yang tidak free? Nah, misalkan port yang nggak free itu berapa ya misalkan ya? Misalkan port 1000 gitu. Nah, restart lagi. Nah, ini misalkan kayak kita pakai port 5000. Nah, port 5000 ya. Ternyata ada memunculkan OS error seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini itu artinya apa? Nah, artinya bahwa port sekian itu not available gitu ya. Jadi ini yang saya bilang kemarin untuk binding, nah dia harus mereserve portnya gitu ya. Oke. Ya, ini contoh sederhana aja, nanti teman-teman silakan nyobain sendiri gitu ya. Ini cukup sederhana gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan sebelum kita pindah ke bab berikutnya. Iya, oke. Jika tidak ada, nah kita akan coba teruskan ke bab 2 ya. Nah, bab 2 ini kita berbicara tentang bagaimana ya, sudah bagaimana gitu ya. Bagaimana ini lebih ke apa namanya kita melihat agak deep lah gitu ya. Bagaimana proses pengiriman data bit by bit ini terjadi. Nah, saya akan share dulu. Materinya sudah saya upload juga di Teams ya. Teman bisa lihat. Nah, di chapter 2, nah kita ngomong tentang bagaimana kita bisa terhubung, gitu ya. Nah, di chapter pertama kan kita membahas terkait dengan
jaringannya gitu ya, behavior jaringan seperti apa, terus kemudian parameter jaringannya seperti apa gitu ya. Kemudian kita juga mengobrolkan kemarin cloud ya. Nah, cloud ini sebenarnya black box ya. Black box ya, umumnya internet, tapi pada prinsipnya dia black box gitu ya, untuk menutupi kompleksitasnya gitu. Nah, oke, nah kemudian di bab ini ya kita akan melihat bagaimana isi dari node yang terhubung gitu. Kemudian encoding ya, apa itu encoding, apa itu framing gitu ya, apa itu error detection, kemudian bagaimana transmisi itu dianggap reliable, terus kemudian kita coba lihat ya protokol yang umum banget digunakan di jaringan komputer, yaitu Ethernet ya, dan bagaimana beberapa node ini bisa menggunakan medium yang sama, ya menggunakan mekanisme multiple access gitu. Dan berikutnya ada wireless networks. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini kalau kita lihat kan slide-nya ada banyak ya. Kita coba bahas dikit-dikit gitu. Jadi di chapter 2 ini lebih ke layer berapa berarti ya? Layer 1 dan 2 gitu ya. Nah, oke, tujuannya ya yang pertama kita bisa melihat ya bagaimana kok data ini dikirimkan menggunakan media komunikasi. Seperti yang kemarin disinggung juga, media komunikasi ini kan analog gitu ya. Tidak bisa langsung mengirimkan data dalam bentuk binary 01. Nah, ada mekanisme yang harus dilakukan antara lain proses tadi ya encoding gitu ya, mengubah dari representasi bit ya binary menjadi representasi level tegangan di medium, atau level tegangan ini juga tidak serta-merta bisa digunakan langsung ya. Ternyata kita juga perlu framing. Framing itu artinya bagaimana data ini bisa dideteksi sebagai data gitu ya di media komunikasi. Nah, kemudian yang kedua encoding tadi ya sudah dibahas. Kemudian jadi bagaimana sih sebenarnya kalau kita melihat ya di layer layer 1 ya, layer paling bawah, layer fisik sesuai dengan OSI layer ya. Nah, ini kan ada kita mengirimkan bit by bit gitu ya. Bagaimana bit per bit ini bisa dikirim oleh sender sampai diterima oleh si receiver gitu. Dan kemudian berikutnya bagaimana jika terjadi error gitu ya. Apa mekanisme yang kita gunakan ya supaya kita bisa mendeteksi dan melakukan aksi. Aksi ini bisa jadi kita melakukan ignoring, jadi ya wes lah kalau error kita discard aja, toh nanti layer 3, layer 4 bisa melakukan retransmisi. Atau yang kedua, kita bisa menggunakan namanya itu error correction gitu ya, EC. Nah, tadi kan ED ya, error detection, ada juga EC, error correction. Jika di ED dia hanya bisa mendeteksi error atau tidak. Kalau di error correction, selain dia melakukan error detection, dia juga bisa melakukan koreksi. Tentunya dengan limitasi yang ditentukan gitu ya. Kenapa kok error correction ini dianggap penting juga gitu? Karena di beberapa medium retransmisi yang terlalu sering itu juga akan mempengaruhi performa jaringan gitu. Bayangkan kalau satu paket butuh 10 kali retransmisi. Nah, tentunya akan lebih baik dia dikasih error correction gitu ya. Baik. Nah, kita kemudian bagaimana kita membuat link itu reliable gitu ya. Tadi ya dengan masalah jaringan gitu ya. Seperti itu. Kemudian bagaimana kita melakukan resource sharing gitu ya, menggunakan access control ya, medium access control. Kemudian bagaimana kita, kalau di resource sharing ya, menggunakan media access control atau multiple access, kita kan tahu bahwa pengirim ini bisa mengirimkan bit ini di waktu yang suka-suka mereka gitu ya. Bagaimana satu node ini melihat bahwa
Oh, node lain lagi ngirim nih, saya nggak boleh ngirim, gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana wireless networks, gitu. Nah, kenapa wireless network juga penting? Karena sekarang siapa sih yang nggak pakai seluler sama wifi, gitu ya. Nah, kita perlu tahu bagaimana wireless network ini, gitu ya. Apakah ada perbedaan ya dibandingkan dengan wire network, gitu ya, seperti LAN atau optik, gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat. Nah, oke, nah jadi kalau kita kembali lagi ya, sebenarnya gambar ini mengingatkan kita ke bab 1 ya, bagaimana node-node antar komponen jaringan ya, user ya, contoh user atau komponen di jaringan misalkan router atau switch atau bridge ya, atau gateway ini terhubung gitu ya. Nah, sampai dia itu bisa ngakses tujuannya. Nah, kita memang sering kali ya kalau kita melihat koneksi yang ultimate, ya, bukan ultimate ya, koneksi yang kita anggap global connection itu adalah internet, gitu ya. Nah, tentunya untuk mencapai internet ini kan sebenarnya kan sekumpulan jaringan di dunia, gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat ya, secara tujuan, maka tujuan ini sebenarnya hanya satu sih. Kalau kita misalkan buka www.itbacd, maka ini akan ada konversi ke satu alamat IP. Nah, begitupun juga kalau kita buka Google atau YouTube, ya, itu akan sebenarnya kita akan mengakses hanya satu IP di jaringan internet, gitu. Tapi kita nggak tahu kan rutenya seperti apa gitu ya. Kadang juga sekarang ya, ini sedikit informasi ya. Sekarang Google atau YouTube atau pemain-pemain global ya, itu sekarang Zoom aja gitu ya, mereka punya namanya data center ya, atau connecting server ya, itu tersebar di banyak negara. Contoh yang terdekat dengan kita mungkin Singapura gitu ya, atau Hong Kong gitu ya, atau Jepang gitu. Nah, apakah mereka hanya naruh di situ? Enggak, mereka juga punya di US gitu ya, mungkin punya di Europe gitu ya. Nah, artinya ini connectingnya ini kadang kita juga nggak tahu gitu ya. Misalkan YouTube, kita connect ke yang mana gitu ya. Makanya di sini kita buatkan ya seperti black box gitu. Nah, oke, jadi yang pertama dari host gitu ya, kita connect ke istilahnya itu ISP ya. ISP ini adalah penyedia layanan internet ya. Nah, contoh misalkan ya kita punya IndiHome, Biznet, First Media, apalagi My Republic misalkan. Kalau yang seluler ya ada Telkomsel, Indosat, XL gitu ya, Smartfren gitu ya, dan yang lainnya gitu ya. Nah, dari user ini kalau kita di rumah gitu ya, misalkan pakai HP. Nah, ini akan connect ke ISP ya, itu menggunakan beberapa pilihan jalur, tergantung ISP-nya support yang mana. Contoh, ada yang langsung fiber gitu ya, dari rumah langsung fiber gitu ya ke jaringan. Yang kedua ada yang menggunakan kabel. Kabel ini biasanya coax ya, bentuknya itu kayak silinder gitu ya. Isinya itu sebenarnya kabel tipe kabel coax gitu. Ini teman-teman nanti bisa googling lah apa itu kabel coax gitu ya. Atau sebelum era sekarang itu menggunakan kabel telepon pakai namanya ADSL. Nah, berikutnya lagi, kalau misalkan ISP-nya ini seperti kalau di beberapa tempat kan suka ada tuh WiFi yang kita login gitu ya. Contoh misalkan ada Google CBN misalkan ya, atau Telkom juga punya sih namanya WiFi ID misalkan. Nah, itu kan poinnya si ISP kan di situ. Berarti kita menggunakan WiFi gitu ya. Atau kalau misalkan kita menggunakan 4G ya, 3G atau mungkin nanti akan 5G, nah kita menggunakan seluler. Jadi ini adalah akses istilahnya jaringan akses ini namanya. Sampai ketemu di node pertama di ISP. Nah, kemudian di ISP ini ada banyak sekali router, switch, gateway gitu ya. Nah, ini dibilang namanya core network namanya. Nah, terus kemudian dia ada peering point. Nah, peering point ini
pada prinsipnya adalah koneksi antara ISP ke jaringan global gitu. Nah, kenapa kalau kita misalkan bilang ya, internet kan layanannya kan gratis gitu ya. Tapi kenapa kita bayar ke ISP gitu? Nah, Anda ya membayar yang pertama, bagaimana Anda bisa menggunakan akses dari mereka gitu ya. Contoh misalkan pakai seluler, kan ada frekuensinya gitu ya. Dia juga masang BTS, masang pemancar gitu ya, masang fiber optik dari BTS ke BTS gitu ya. Itu kan ada biayanya gitu ya, biaya jaringan. Nah, kemudian yang kedua, dia juga memanage ya jaringan di ISP-nya itu sendiri gitu ya, di core network mereka. Contoh, kita misalkan terhubungnya lewat Jakarta ke Batam gitu ya. Nah, dari Bandung, dia harus membawa dari Bandung, mungkin lewat Purwakarta, mungkin lewat Bekasi, sampai terhubung ke Jakarta. Nah, ini core network-nya sih ISP. Bandung masih dekat. Kalau misalkan kita bayangkan di Maluku, nah itu kan melewati kabel laut ya, Maluku, mungkin nanti dia terminasi di mana, Surabaya misalkan, atau di Bali, terus kemudian dari Bali ke misalkan ke Jawa gitu ya, ke Surabaya, Surabaya, Semarang, Semarang, Jakarta. Ini kan cukup banyak gitu ya, teman-teman bayangkan ya, operator itu mengcover seluruh Indonesia gitu ya. Nah, kemudian mereka untuk connect ke jaringan selain mereka atau rest of the internet gitu. Maka mereka perlu namanya peering point. Contoh peering point itu misalkan ya si operator ini misalkan dari Jakarta ke Batam. Nah, di Batam ya mereka masih punya satu node misalkan ya untuk agregasi. Nah, untuk connect ke internet ya, mereka misalkan connect ke mana? Misalkan connect ke Google misalkan ya, Google Peer misalkan gitu, atau jaringan namanya CDN misalkan ya, Content Delivery Network, misalkan ke Akamai, misalkan ke dulu tuh ada apa lagi ya, Akamai, terus kemudian Google yang gede ya, Google, Akamai, terus kemudian ke beberapa data center gitu ya. Nah, peering point ini kadang tidak hanya satu gitu ya, karena ya jaringan internet ini saking gedenya mereka tuh punya banyak banget interkoneksi gitu ya. Nah, itulah kenapa jaringan dari Anda ke peering point ini itu bayar gitu. Internet sih nggak akan bayar, yang bayar ya dengan cara yang lain ya, tidak dengan uang kita gitu ya, dengan iklan misalkan. Tapi relatif gratis kan. Nah, ternyata dari internet ini sampai ke tangan Anda gitu ya, ini melalui banyak sekali komponen jaringan gitu ya, memerlukan resource, memerlukan maintenance gitu ya, memerlukan upgrade juga gitu. Kadang sekarang 10 gigabit per second cukup, mungkin nanti harus upgrade ke 40, ke 100 gitu ya. Nah, kita kan bayarkan untuk kita sendiri gitu kan. Tapi kalau kita lihat agregat di Indonesia atau di Bandung aja ya, maka kita bisa hitung berapa sih jumlah bit per second yang perlu di manage oleh si ISP. Nah, kemudian kita melihat dari sisi teoritis ya. Nah, jadi di sisi teori itu sebenarnya kalau kita ngomong layer fisik ya, itu kan terkait dengan komponen elektrik gitu ya. Bahkan ada juga komponen elektromagnetik gitu. Jadi di komponen elektrik ya, medium ini kan elektrik ya, analog gitu ya. Bagaimana kita menghitung ya batas atas teoritis dari sebuah channel ya, sehingga ya kita bisa menghitung berapa itu kapasiti maksimalnya gitu. Nah, makanya ada teorema namanya Shannon-Hartley ya, atau sering juga teorema Shannon ya, Shannon capacity gitu ya. Nah, jadi menghitung kapasitas ya, menghitung kapasitas itu adalah relasinya itu linear terhadap bandwidth ya. Kemudian ada juga pengaruh dari namanya signal to noise ratio. Nah, ini kalau mau dibahas panjang ya, kalau di telekomunikasi itu kita ada satu kuliah namanya sistem komunikasi 1. Nah, itu membahas terkait dengan akses medium gitu ya, analog. Nah, bagaimana kita menghitung S2N dan yang lain gitu ya, signal to noise ratio, menggunakan wireless, menggunakan kabel gitu ya. Nah, intinya seperti ini. Jadi
untuk menghitung kapasitas ya, maksimum ya, theoretical maksimum ya. Kita perlu informasi bandwidth ya. Di sini B gitu. Kemudian informasi sinyal to noise ratio. Nah, contoh misalkan kita kita bandwidth misalkan untuk pengiriman suara misalkan ya, voice orang. Itu perlu bandwidth kira-kira ya 3 kHz. Nah, 3 kHz kalau ada yang misalkan kan audible frekuensi kan sampai di ini 8 Hz gitu ya, 8 kHz maaf ya. Sampai di 4 kHz ya. 20 kHz ya. Nah, kan audible suara kan sampai 20 kHz ya, audio frekuensi gitu ya. Di bawah itu kita nggak kedengeran, di atas itu kita nggak dengar. Nah, kenapa kalau untuk voice kok cuma 3 kilo gitu ya, 1/10-nya gitu ya, karena di komunikasi voice ya, seperti VoIP, atau zaman kita masih menggunakan telepon ya, telepon rumah gitu ya, ini yang dikirimkan, itu kalau teman-teman ini ya, teman-teman masih ingat gitu ya, bahkan sekarang juga mungkin di voice over IP untuk seluler gitu ya, yang dikirimkan sebenarnya bukan suara untuk full frekuensi itu, tapi hanya fokus di suara manusia gitu. Itu yang kita sebut voice gitu ya. Kalau audio itu semua band dari low frekuensi sampai high frekuensi yang kita bisa dengar gitu ya. Nah, makanya dia butuh lebih kecil. Nah, di sini kita pakai contoh 3 ya, 3 kilo ya. Kemudian S-nya adalah signal power, N-nya adalah average noise gitu. Nah, teman-teman sementara diterima dulu ada parameter namanya S2N atau SNR. Nah, kemudian ini satuan dalam dB ya, sehingga S2N ya, S2N dia dalam measurnya itu dalam desibel gitu ya. Maka ketika kita menghitung di sini, kita harus mengubah dalam satuan biasa gitu ya. Kalau 30 dB ya artinya dia S2N-nya 1000. Gitu. Nah, kemudian bagaimana kapasitinya? Kapasitinya adalah tadi ya, bandwidth-nya ya, dikali dengan log 1 plus S2N. Nah, muncul jadi sekitar 30 kbps gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan, how can we get 56 kbps gitu. Nah, di 56 kbps maka supaya kita bisa menaikkan capacity. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, dari sisi persamaan matematis ya, kita bisa melakukan peningkatan di bandwidth misalkan ya, karena ini akan linear dengan capacity ya, atau kita bisa menaikkan S2N-nya. Jadi semakin bagus S2N ya, maka semakin besar capacity yang dihasilkan. Dan semakin besar bandwidth ya, bandwidth dari pipanya itu, maka akan semakin besar juga ya capacity yang dihasilkan. Nah, oke. Nah, tadi yang saya sebut ya, kenapa link itu kadang kapasitinya berubah-ubah gitu ya. Oke lah, bandwidth-nya mungkin akan difikskan, tapi kondisi day to day, minute by minute, second by second, kondisinya itu S2N-nya ini bisa berubah-ubah gitu ya. Mungkin optiknya karena bending, karena gangguan, maka si level sinyalnya turun, sehingga kapasiti sesaatnya akan turun, walaupun B-nya sama gitu ya. Ini kalau kasusnya dedicate ya, bukan yang sharing ya. Oke. Dan dedicate-nya di level jaringan, bukan di level fisik, jadi tidak ada yang mengganggu gitu. Udah full lah kita yang pakai gitu. Nah, kemudian link. Nah, kita melihat kalau kita ngomong link ya, link ini kan sebenarnya adalah medium juga ya. Jadi mediumnya ini bisa menggunakan electrical seperti kabel tembaga, atau kalau di wireless itu menggunakan electromagnetic radiation gitu ya. Satelit juga sama ya, menggunakan electromagnetic radiation,
atau menggunakan apa namanya optical fiber gitu ya linknya gitu. Nah, ini contoh ya link yang bisa digunakan. Nah, kemudian apa namanya ini ya menjadi cara kita untuk mengkarakterisasi ya atau mengidentifikasi apa namanya link gitu ya. Contoh misalkan tadi ada yang menggunakan ini ya copper wire gitu ya. Contohnya dulu di jaringan telepon gitu ya, DSL, ADSL, kemudian kabel koaksial ya untuk beberapa provider FTTH ya. Provider apa? Broadband internet gitu ya. Kemudian optical fiber. Nah, ini ada FTTH, ada FTTB gitu ya. Ada FTTX gitu ya. Nah, ini umumnya fiber ini digunakan di end user ada dan umumnya digunakan di core network ya atau di jaringan backbone. Kemudian untuk udara ya elektromagnetik, nah ini digunakan untuk link wireless, contoh WiFi seluler gitu ya. Nah, kemudian, berikutnya selain mediumnya apa, ini juga karakteristik kedua adalah frekuensi. Nah, frekuensi ini apa namanya bisa paling dekat kita lihat frekuensi ini kita pakai di link wireless. Nah, contoh misalkan WiFi menggunakan frekuensi berapa? 2,4 giga atau berapa 5 giga gitu ya. Atau 4G, 4G-nya pakai berapa megahertz? Teman-teman bisa cek, misalkan operator X gitu ya, pakai misalkan 900 megahertz atau pakai di 1,8 gigahertz gitu. Nah, itu apa namanya? Contoh ya frekuensinya berapa. Kalau di kabel kenapa Pak nggak pakai frekuensi? Karena kalau di kabel ini biasanya kita mengirimkan langsung dalam bentuk pulsa gitu ya. Jadi tidak dituning di satu frekuensi. Gitu. Kalau di wireless kan kita harus pakai di frekuensi tertentu karena udara ini kan mediumnya share ya, by nature. Jadi kita harus pakai frekuensi yang berbeda agar tidak mengganggu komunikasi yang lain. Kalau di kabel, selama kabelnya ini ujung ke ujungnya tidak dipecah gitu ya, maka kita tidak perlu lagi frekuensi. Kita tidak perlu lagi informasi frekuensi gitu ya. Tetap ada frekuensi, cuman biasanya kita nggak lihat informasi frekuensi. Nah, kemudian ada juga apa namanya wavelength gitu ya, panjang gelombang. Kalau kita punya sinus gitu ya, misalkan sinus gitu ya. Nah, ini panjang gelombang ya, dari sini ke sini gitu ya. Distance between apa namanya pasangan ya gelombang ini gitu ya, satuannya dalam meter gitu ya, berapa gitu ya. Kalau kita punya frekuensi, dan kita bisa hitung juga berapa panjang gelombangnya atau lambda gitu ya, lambda. Oke. Kalau frekuensi F ya, nah informasi ini nanti ada kaitan juga dengan kecepatan rambatnya gitu ya, C. Nah, misalkan di wireless link atau di medium tembaga atau fiber, kita umumnya pakai frekuensi kecepatannya kita pakai kecepatan cahaya gitu ya, 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian frekuensinya ya, misalkan frekuensi yang lewat di kabel tadi ya, kabel tembaga itu misalkan kita punya 300 sampai 3300 gitu ya, maka wavelength untuk frekuensi paling kecil misalkan 300, nah ini akan ketemu segini gitu ya. Ini kan hanya dibagi ya sebenarnya wavelength ya atau lambda ya, sama dengan C dibagi dengan F gitu ya. Nah, gitu. Oke. Kemudian 2/3. Nah, oke. Mungkin di sini yang perlu yang perlu dilihat ya. Sebenarnya dari sini kita bisa tahu bahwa C-nya itu sebenarnya adalah 2 kali 10 pangkat 8 ya. Bukan 3 kali 10 pangkat 8. Nah, informasi-informasi seperti ini ya, itu teman-teman perlu tahu ya, karena di layer fisik memang ini yang dipakai gitu. Nah, kemudian setelah kita tahu ya bagaimana kita bisa mengirimkan, terus kemudian relasi antara frekuensi lambda dan C-nya gitu. Nah, maka kita sekarang
apa namanya, mengubah ya dari representasi bit menjadi representasi di komponen layer fisik ya. Nah, ini namanya encoding ya. Jadi binary data diubah menjadi sinyal ya. Itu namanya encoding. Kalau dikebalikannya, sinyalnya diubah menjadi binary data, maka akan kita sebut sebagai decoding. Kemudian di layer fisik juga ada istilah modulasi gitu ya. Bagaimana sinyal itu dimodifikasi gitu ya. Frekuensinya diubah-ubah, contohnya ada FM gitu ya. Kemudian amplitudenya diubah-ubah misalkan jadi AM. Nah, kemudian phase-nya kok AS AM ya. Kemudian phase-nya diubah-ubah jadi PM. Ini kalau komunikasi analog. Nah, kalau komunikasi digital itu ada namanya FSK ya, frequency shift keying. Kemudian amplitude ada amplitude shift keying. Dan phase ya ada phase shift keying. Nah, ada juga kombinasi antara amplitude dan fasa, namanya quadrature amplitude modulation. Nah, ini nanti istilah-istilah seperti ini nanti teman-teman bisa ini ya, bisa cari sendiri gitu ya. Nah, intinya adalah properti dari sinyal ya. Tadi kan punya properti amplitude, frekuensi, sama fasa gitu ya. Ini bisa dimodifikasi dengan teknik modulasi gitu ya, sehingga kita bisa mengirimkan sinyal ya dari satu titik ke titik yang lain. Tentunya dengan performa sebaik mungkin gitu ya. Masing-masing ini punya plus minusnya gitu ya. Antara kita ngubah frekuensi, amplitude dan fasa gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat ya dari spektrum elektromagnetik. Nah, ini kan kalau kita bicara apa namanya? Link komunikasi. Ini kan ada panjang gelombangnya. Nah, panjang gelombangnya ini kalau kita lihat ada range ya yang digunakan untuk komunikasi radio atau wireless, kemudian lebih tinggi lagi untuk microwave, ada infrared, UV ya. Kita pecah lagi kalau misalkan di apa namanya di komunikasi yang coax ya dari frekuensi 10⁻5 sampai 10⁻8 ya, satelit lebih tinggi, kemudian microwave juga kurang lebih sama dengan satelit gitu ya. FM itu di sekitar 1 GHz ya. TV juga sama, AM di ini, seluler mungkin di sini gitu ya. Ini seluler ya, satu mungkin di sini sampai sini gitu ya. Sebentar saya hapus dulu. Terlalu panjang. Seluler di sini ya. Ya. Dan yang lainnya gitu ya. Jadi spektrum frekuensi ini yang kita pakai ya di spektrum ya ini gitu. Fiber optik ya, itu pakai frekuensinya lebih tinggi lagi karena dia menggunakan infrared gitu. Ya, di sini. Kalau dia menggunakan apa namanya visible light ya, maka di sini ada satu spektrum namanya visible light ya, VL, ya, visible light. Ya, oke. Kemudian, nah ini bandwidth. Nah, bandwidth tipikal dari sistem komunikasi yang link komunikasi yang ada ya. Dari mulai dial up ini kayaknya udah nggak ada sekarang ya. Dial up, terus ada lagi ISDN, DSL. Nah, mungkin kita sekarang di sini di CATV atau di FTTH. Nah, contohnya kalau kita menggunakan ISP yang ke rumah itu masih menggunakan coax ya, dia menggunakan namanya konsepnya itu sebenarnya namanya HFC ya. Nah, ini mirip dengan CATV sebenarnya. Hanya bedanya kalau di CATV dia untuk saluran TV saja. Kalau di HFC dia kombinasi antara televisi dan internet. Nah, dan yang paling kencang sekarang untuk ke rumah ya menggunakan FTTH. Sebenarnya ada lagi ya link seluler ya, ini juga speednya kan saya rasa juga ordernya udah puluhan sampai ratusan megabit ya di kondisi yang maksimal gitu ya. Jadi ini contoh linknya. Nah, oke. Nah, kemudian bagaimana? Tadi kan kita punya ini ya, punya PR gitu. Sinyalnya ini kan masih binary Pak. Ya.
gimana supaya bisa bisa dikirimkan menggunakan tembaga, menggunakan optik ya, menggunakan elektromagnetik ya. Nah, maka ada namanya encoding gitu. Nah, kita melakukan pengkodean ya dari format binary ya ke format sinyal gitu. Sinyal ini diwakili ya umumnya ya diwakili dengan level tegangan. Jadi contohnya misalkan di sini ya ini NRZ. Nah, NRZ ya ini singkatannya adalah non return to zero. Nah, jadi kita ya mewakili ya misalkan 0 ya ini dengan tegangan misalkan minus 1 dan 1 dengan tegangan 1. Nah, waktunya, nah kalau di digital kan kita tidak melihat ini ya durasi sinyal. Nah, kalau di analog kita memiliki durasi sinyal, di sini namanya TS gitu. Jadi durasi sinyal ini di di komponen electrical ya. Nah, itu harus ada gitu ya. Misalkan 1 mikrokah gitu ya atau 1 mili gitu ya. Nah, ini juga ada hubungan dengan link speed-nya juga gitu. Contoh misalkan untuk medium dan adaptor ini misalkan kita up to link speed-nya misalkan 1 mega gitu ya. Maka periode bit-nya itu 1/1 mega, 1 mikro ya, 1 mikrosecond. Nah, ini berlaku ya. Kita punya bit seperti ini kalau 0 ya min 1 gitu ya. Kemudian 1, kemudian 0 ya dan seterusnya. Nah, karena apa? Karena di adapter ini atau NIC ini kan dia akan mengirimkan sinyalnya itu elektrik gitu ya atau elektromagnetik. Di sebelumnya sih digital ya. Nah, cuman si adapter ini harus mengubah sehingga dia bisa dikirimkan melalui link gitu. Misalkan ini pakai LAN gitu ya. Ada komponen namanya komponen signaling. Nah, ini juga ya level 1-1 ini juga mengikuti standar tertentu ya. Bisa jadi dia minus 5 plus 5 gitu ya. Atau minus 2,5 plus 2,5. Ini biasanya akan refer ke suatu standar atau protokol. Gitu. Nah, oke. Jadi NRZ ya atau non return to zero ya ini yang umum digunakan ya. Nah, ini ternyata ya punya kekurangan ya. Ada problem yang terjadi di NRZ. Nah, sebelum saya masuk ke situ, nah kita jadi mikir kan sebenarnya ini kalau kita punya level 1-1 gitu ya. Nah, bagaimana sih kan kalau kita melihat di level level tegangan gitu ya. Nah, di level tegangan ini kan kita melihat tegangan min 1 dan 1 ini kita kan kita perlu referensi gitu ya. Nah, biasanya ya referensinya itu di 0 gitu ya, di tengah-tengahnya gitu. Nah, jadi ini kalau kita lihat ya di 0 ya atau ground ya. Nah, ini adalah referensi poin gitu. Nah, oke, kita kembali ke ini ya. Jadi NRZ ya sebenarnya sudah cukup bagus dia. Nah, tapi ada kelemahannya ya. Yang pertama, kalau kalau dia melakukan istilahnya itu referensinya itu bukan kayak tadi ya, dia hanya melakukan averaging, maka dia akan kesulitan khususnya jika sinyalnya itu 0 terus gitu ya. Terus kemudian 1 terus gitu ya, maka
si receiver ini receiver yang kedua ya. Nah, ini dia harus menggunakan rata-ratanya atau nilai tengah gitu ya. Misalkan min 1 sama 1, tengah-tengahnya kan 0 ya. Nah, jadi 0 ini sebagai referensi. Kemudian jika ya sinyal itu di bawah rata-rata ya, di bawah 0 ya, maka dia akan dilihat sebagai 0. Kalau di atas itu sebagai 1. Nah, satu lagi ya yang terjadi di jaringan, kalau misalkan kita kirimnya +1 min 1, sangat mungkin jaringan itu yang diterima itu mungkin hanya sepersekian aja gitu. Jadi nah kita kirimnya segini gitu ya, segini. Nah, segini. Yang diterima itu bisa jadi dia segini gitu, hanya sepersekian aja gitu ya. Nah, artinya kita punya decision map gitu ya. Jadi kalau kita punya ini ya, sumbu XY gitu ya. Nah, ini tegangan ya, V gitu. Selama dia di sini kita anggap sebagai bit 1. Tapi selama di sini ya, kita anggap sebagai bit 0. Nah, ini yang disebut dengan ini ya, poin ini ya. Nah, kemudian jika ya terlalu banyak 0 atau 1 ya, maka average-nya ya, average dari sinyal ini atau referensi nolnya ini akan bisa berubah gitu. Sehingga dia akan berubah deteksinya. Apa yang berubah? Ini si baseline ini atau referensi ini yang akan berubah. Bisa naik, bisa turun gitu ya. Nah, ini praktikal di jaringan ya. Nah, seperti itu. Ada yang yang unik ya kalau di Cat 6 kalau nggak salah ya. Dia punya selain pin di konektor LJ45 yang ada 8 buah itu, dia juga punya satu shielding ya yang dipakai untuk grounding. Nah, ini membantu melevelkan referensi di transmitter sama receiver. Tapi di Cat 5 ya, di Cat 5 ini nggak ada, seingat saya nggak ada. Dia hanya ada level untuk 4 aja ya, 8 pin ya, 4 pasang gitu ya. Masing-masing ini bisa punya referensi ground yang berbeda-beda, tergantung dari mungkin kualitas kabelnya, panjang kabelnya juga ngefek gitu ya. Atau di sisi lain si adapternya, kalau kita lihat di sini ya. Nah, adapternya ini, mungkin tidak perfect sama dengan ini gitu ya. Jadi dia punya galat lah gitu ya, punya error di situ. Nah, ini problem dengan NRZ. Nah, kemudian berikutnya ada istilah juga terkait dengan ini namanya clock recovery. Nah, problemnya adalah jika terlalu sering transisi dari high to low ya, dari level high ke level low atau level low ke level high gitu ya. Kalau dia terlalu sering ya, maka dia perlu clock recovery. Nah, jadi ini kalau kita komunikasi, misalkan kita menggunakan sistem embedded ya, misalkan Arduino gitu ya. Kalau kita mengirimkan data, kalau speednya lambat, oke lah kita bisa menggunakan pin digital saja gitu ya, 0101 gitu ya. Tapi jika datanya ini cukup kencang gitu ya, dia akan butuh clock ya, sehingga proses sending, encoding, dan decodingnya itu ada clock yang digunakan. Nah, setiap cycle dari clock ini gitu ya, si transmitter itu mengirimkan bit dan receivernya itu akan menerima bit gitu. Jadi sender dan receivernya ini harus precisely synchronize ya, harus tersinkronkan dengan baik. Nah, ilustrasinya sebenarnya nanti di sini ya. Nah, sebelum itu kita jadi perlu ini ya, punya informasi bahwa dia itu
harus ada clock-nya gitu ya. Kemudian apa namanya? Ada encoding yang kedua ya, menggunakan NRZI ya, non return to zero apa namanya? Inverted. Nah, oke. Ini bedanya dengan tadi ya. Kalau si NRZ ya, dia akan mengirimkan bit apa adanya. Kalau 0 ya low gitu ya, kalau 1 high. Nah, di NRZI, nah dia ini memanfaatkan transisi. Jadi jika apa namanya sendernya ya, itu ada perubahan bit ya, dari apa namanya? Dari sinyal yang sekarang gitu ya, sendernya membuat menggunakan transisi ya dari sinyal yang sekarang untuk mengencode 1. Jadi misalkan level ini tidak peduli level sebelumnya seperti apa gitu ya, kalau dia bitnya 1 yang akan dikirim, maka dia akan mengubah level, awalnya low jadi high atau awalnya high jadi low gitu. Tapi kalau misalkan dia bitnya yang dikirim adalah 0, maka dia akan tetap di level itu. Nah, ini akan membantu jika kita mengirimkan 1 secara berurutan. Jadi si levelnya akan terus ganti-ganti gitu ya, high low high low high low gitu. Kalau tidak, tapi kalau 0 dia akan flat aja gitu ya. Ini akan menimbulkan problem karena ini akan menimbulkan ambiguitas. Ini apakah ngirim 0 atau tidak ngirim gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian di encoding ya, ada satu lagi yang sering kita pakai, ini dipakai di LAN ya, di protokol LAN ini namanya Manchester encoding, misal kayak grup bola ya. Nah, ini namanya Manchester ya, Manchester, bukan Manchester United ya, atau Manchester City. Ini dipakai di LAN ya. Nah, jadi Manchester encoding ini memanfaatkan gitu ya, gabungan antara clock yang tadi diperlukan gitu ya, supaya ini sinkronis dengan benar gitu ya, nggak ada selip-selipnya gitu, dengan NRZ encoding yang tadi gitu. Jadi dia mengkombinasikan menggunakan ini XOR ya. Nah, kalau operasi binary kan ada AND/OR, ini XOR gitu. Nah, jadi kan mengXOR-kan ya NRZ dan clock-nya gitu. Nah, clock ini adalah internal sinyal ya yang berubah dari low to high dan low to high ini pasangannya ini ya, sekali dia low dan high gitu ya, satu cycle gitu ya, satu lambda itu dianggap satu clock ya, cycle gitu ya, lambda ya, satu lambda untuk clocknya. Nah, nodes-nya adalah di Manchester encoding kita mengirimkan 0 ya, bit 0, ini bit ya, bit 0 dengan cara menggunakan transisi low ke high. Jadi seperti ini. Set. Gini ya. Nah, untuk untuk mengirimkan 1, dia akan dari high ke low gitu. Nah, oke. Nah, problemnya, ini sebelum masuk ke ilustrasi, ini di slide berikutnya ternyata. Nah, problemnya dengan Manchester encoding ini, nah dia rate-nya itu jadi double. Nah, kok jadi problem gitu ya, rate-nya double. Oke, jadi rate-nya double ini memang sekilas itu menguntungkan, kita bisa ngirim data. Tapi kan ini kan double-nya sebenarnya bukan karena datanya. Jadi si data tadi ini akan sama durasinya. Nah, hanya dia seolah-olah dibagi jadi 2 segmen gitu ya, dalam satu TS gitu ya, dalam satu simbol duration.
Karena ini akan jadi apa ya? Jadi ini akan menjalankan fungsi tadi ya, clock recovery yang tadi. Nah, jadi sebenarnya rate aslinya itu maaf, rate data binary-nya itu nggak nambah, hanya rate di physical link-nya yang nambah. Nah, kan berarti apa problemnya ya? Problemnya ternyata bukan dari masalah doublingnya ini, tapi efeknya. Nah, efeknya apa? Ketika dia mendobelkan, maka di receiver dia harus gerak 2 kali lebih cepat gitu ya untuk mendeteksi pulsa. Gitu. Jadi di sinilah. Nah, kalau di RZ ya, dia hanya perlu deteksi di tengah gitu ya, di tengah gitu ya. Nah, sedangkan di Manchester dia harus deteksi di sini dan sini supaya dia bisa melihat, oh ini low to high gitu. Dari sini juga ke sini, oh ini high to low gitu. Nah, dia harus deteksi 2 kali lebih cepat gitu ya, dengan data rate yang sama. Oke ya. Nah, kemudian ada istilah namanya baud rate. Baud rate ini adalah rate di mana sinyal berubah gitu ya. Jadi bukan bit ya, tadi kan bit rate. Nah, ini baud rate. Nah, kemudian di Manchester ya tadi karena disebut tadi dia rate-nya double gitu ya, maka bit rate-nya itu sebenarnya half the baud rate. Jadi baud rate itu yang ini. Nah, ini ya. Nah, ini adalah dari sini ke sini itu baud rate. Baud. Nah, salah. Sebentar ya, saya mau. Bentar, saya mau pakai pointer dulu supaya enggak ribet. Nah, oke. Jadi di sini kita punya ini ya, baud ya di sini ya. Nah, oke. Mau diganti. Nah, oke. Nah, ini kan baud ya di sini ya. Ini tadi baud. Baud. Nah, sedangkan bitnya itu sebenarnya dari sini ke sini. Ini bit. Nah, sehingga bitrate ya 1 per ini kan TB ya, ini TB, ini TS gitu ya, simbol rate, simbol duration. Nah, maka rate-nya ya, rate dari bitnya ya, atau seperti TB-nya itu lebih kecil ya, setengah dari baud rate. Atau di sisi lain adalah waktu yang T baudnya ini 2 kali dari TB, maka rate-nya gitu ya adalah setengahnya gitu ya, sepertinya ya seperti itu. Nah, ini ilustrasinya baru kelihatan. Jadi di sini kalau kita lihat di di bit ya NRZ, nah ini NRZ, nah ini kan seperti biasa ya, ini low gitu ya, kita pakai referensi tengah gitu ya. Alah, salah. Nah, referensinya misalkan kayak gitu. Itu semua sini tengah-tengah gitu ya. Nah, ini juga tengah-tengah nih. Ini juga tengah-tengah. Nah, ini juga tengah-tengah. Alah. Nah, oke. Semoga bisa dimengerti. Nah, jadi kalau kita pakai NRZ, nah dia kan sebenarnya hanya mengubah representasi saja gitu ya, tidak melihat perubahan dari bit ke bit. Nah,
Jadinya dia seperti ini aja gitu. Nah, untuk Manchester ya, kita tadi kan apa, mengexor-kan ya, mengexor clock ya dengan NRZ. XOR itu lambangnya ini bukannya, XOR itu N or, kalau XOR itu gini maksudnya. Ini bukannya. Masih ada yang ingat ya? XOR itu apa? Ah, nggak, ini aja lah, XOR aja gitu. Oh, yang tadi ya kebalik ya, yang gini berarti ya? Kalau di Pilot, kalau di IDE kebanyakan ya. Oh iya ya. Saya tulisnya aja lah, XOR aja lah supaya nggak ini. Nah, jadi ini lah salah. Jadi XOR ya antara NRZ dan clock. Nah, jadi dia, nah ini kan sebenarnya XOR aja ya. Ini kan low ketemu low ya jadi low gitu ya. Kalau dia beda baru high, gitu kan? Kalau XOR kan seperti itu. Nah, kalau di high ini kan high dan high jadi low gitu kan. Jadi XOR ini mappingnya, kalau ini misalkan A dan B, nah ini A-nya misalkan 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ini A ya, ini A, B, maka mapping si XOR ini adalah kalau dia sama dia akan 0, kalau beda baru 1 gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, cuma memang clock-nya ini dari low ke high. Dari low ke high gitu ya. Nah, ini ilustrasinya supaya mempermudah. Nah, kemudian yang bagian bawah ya, NRZI. Nah, ini hanya melakukan ini transisi. Nah, kalau dia ada bit 1, maka dia akan transisi di sini, di tengah-tengah. Di tengah ya. Nah, kalau dia 0, dia akan tetap gitu ya. Kalau 1 lagi ketemu dengan 1 lagi, dia akan pindah gitu ya. Pindahnya dari low ke high atau high ke low gitu. Dan seterusnya. Oke. Seperti itu. Nah, sebenarnya ada encoding yang lain ya, namanya kalau pengen tahu aja ya, namanya ada RZ, return to zero. Nah, ini hanya ada 2 level ya, 0 dan plus 1 misalkan gitu. Nah, ini RZ. Nah, nanti bisa teman-teman lihat mungkin di referensi gitu ya. Selain yang ini. Nah, kenapa kok Manchester ini dibahas? Karena ini memang yang sering dipakai gitu ya. Karena dia dipakai di LAN. Nah, apakah menggunakan medium yang lain itu menggunakan encoding yang sama? Ya bisa enggak. Kalau misalkan kita protokolnya tetap protokol Ethernet gitu ya, walaupun mediumnya medium optik gitu ya, misalkan yang dipakai di data center gitu ya, itu kan komunikasi antar komputernya udah nggak lagi pakai ini ya, nggak lagi pakai kabel tembaga ya, pakai optik ya, antar bangunan server gitu ya, supaya cepat gitu. Nah, ini dia menggunakan encoding yang sama gitu. Hanya ya perubahan ininya, kalau ini kan perubahannya kalau Ethernet ya, kasus Ethernet ya. Kalau linknya Ethernet, linknya adalah link apa? Protokolnya Ethernet. Kalau linknya pakai link copper ya, maka ini akan mewakili ini apa? Perubahan tegangan, perubahan voltase. Nah, tapi jika link WD-nya menggunakan optik, maka perubahan ini akan diubah lagi ya menjadi perubahan apa kalau di optik? Perubahan intensitas cahaya. Nah, jadi misalkan untuk level apa namanya? Untuk level 1 misalkan dia nyala optiknya, si apa? Lasernya nyala, kalau 0 mati gitu. Nah, seperti itu. Oke. Atau mungkin di 2 level ya, 2 level
warna ya mungkin ya. Saya sendiri belum ngecek langsung. Bisa jadi dia levelnya adalah terang dan gelap. Nah, terang dan mungkin redup gitu ya. Nah, ini yang kita perlu cari tahu. Teman-teman kalau nanti ada waktu silahkan dicari gitu ya. Tapi yang jelas ya perubahannya ini hanya beda masalah ini aja di mediumnya gitu. Nah, bagaimana kalau di medium radio? Nah, ini bisa jadi perubahan level sinyal juga gitu ya. Nah, tapi sinyalnya dalam sinyal radio gitu ya. Jadi ada sinyal yang low, yang high gitu ya. Biasanya kalau di radio itu ada ininya apa namanya? Ada sinyal yang apa? Ada sinyal yang gini, carrier-nya gitu ya. Carrier. Kok gini sih? Carrier. Jadi ini gini. Nah, gini, nanti gini terus gini lagi. Ya, ini hanya sebagai tambahan informasi gitu. Nah, jadi level sinyal ini bisa diinterpretkan lagi sebenarnya sesuai dengan mediumnya gitu ya. Nah, baik ya. Kemudian ada lagi encoding yang menggunakan namanya ini menggunakan redundancy. Jadi untuk mengirim untuk mengirim 4 bit ya aktual data di sini dia menggunakan encoding 5 bit. Nah, 1 bitnya dipakai untuk apa? Untuk ini untuk break up kalau di sini, break up antara long sequence 0 dan 1. Jadi sebagai clock juga, penanda ya sebenarnya. Nah, oke. Nah, ini uniknya ya, dia di teknik ini ya, ini dibikin sedemikian rupa ya sehingga each one ya. Jadi setiap paketnya ini tidak punya lebih dari 1 leading zero ya, dan tidak lebih dari 2 trailing zero. Nah, artinya apa? Jadi tidak ada 5 bit code yang ada nolnya lebih dari 3 gitu. Ya, seperti itu ya. Nah, maksimal dia 3 nolnya gitu. Nah, contoh di sini misalkan untuk untuk 0 ya, dia jadi 1, ini 01 jadi seperti ini, 010 jadi seperti ini ya, dan seterusnya gitu ya. Ini mappingnya seperti ini. Nah, karena dia menggunakan 4 bit ya, maka dia kan sebenarnya ada 16 ini ya, ada 16 kemungkinan gitu ya. Punya 16 kemungkinan. Nah, kemungkinan pertama ini digunakan ya untuk status ya, jika lainnya itu idle. Nah, kedua ini digunakan jika linknya mati gitu ya. Yang ketiga digunakan ketika linknya itu halt. Halt itu kayak mungkin suspend ya. Nah, kemudian tinggal 13 ya, karena kan sisanya tinggal 13 gitu ya, dikurangi 3. Nah, kemudian ini kan 7-nya itu invalid, nah 6-nya digunakan untuk kontrol sinyal gitu. Nah, ini oke. Nah, mungkin sampai sini dulu 4B dan 5B ini sedikit tambahan aja gitu ya, bahwa kita bisa gitu ya memanfaatkan 1 bit tambahan gitu ya, yang kita gunakan untuk yang pertama untuk melakukan timing gitu ya, melakukan sinkronisasi, dan yang kedua adalah untuk untuk menambahkan status dari kondisi. Kalau tadi kan kita hanya ngomong bit per bit ya. Nah, padahal kan kalau di medium kan bisa jadi linknya itu kondisinya ada, misalkan lo kondisinya idle gitu ya, kondisinya mati gitu ya, seperti itu. Nah, ini mungkin tambahannya nanti bisa dilihat di buku aja gitu ya. Kita akan bahas lebih panjang gitu ya. Sebelumnya nanti mungkin akan kita geser ke framing. Nah, oke, jadi
dari saya sepertinya cukup segitu dulu. Silakan, mungkin barangkali ada yang ingin bertanya terkait dengan encoding ya. Kemudian tadi layer 1 ya, layer 1 bagian awal gitu ya. Encoding, terus kemudian apa namanya? Tadi link, medium, terus kemudian apa tadi sedikit menambahkan juga terkait dengan apa? Bab 1 ya, meneruskan, sorry maaf, terkait dengan apa? Performa ya, dari sisi delay dan bandwidth-nya. Nah, silakan barangkali ada yang ingin bertanya. Ya, sama celana. Permisi Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan Mas, silakan. Kan saya Adila. Halo, Ya. saya ingin bertanya. Kan apa namanya? Kan kita sudah membahas bagaimana masalah-masalah yang ada dengan NFZ ya. Itu kira aplikasi yang masih menggunakan NRZ itu apa aja gitu? Oke. Aplikasi yang menggunakan NRZ ya, ini kalau apa namanya, kalau teman-teman pernah make ini ya, serial communication ya. Kalau ada lagi sih sebelum itu namanya paralel ya. Paralel ini kayaknya udah jarang yang pakai gitu ya. Dulu sih digunakan untuk printer gitu. Nah, yang sekarang yang sering dipakai ini serial ya. USB ya, komunikasi USB. Itu sebenarnya masih menggunakan konsepnya NRZ gitu. Nanti itu bisa inilah bisa dicari tahu. Nah, di USB itu kan dia hanya punya 4 ini USB yang ini ya, USB yang masih 2.0 ya, jangan yang paling baru ya, USB yang paling basic gitu ya. Ini dia punya 4 pin ya, 1 pin untuk 2 pin pasangan ini untuk power supply gitu ya. Jadi misalkan kita nyolokkan mouse gitu ya, maka mouse-nya kan butuh hidup kan, nah ini perlu power supply. Yang kedua lagi untuk data. Nah, data ini, komunikasi yang ditransferkan itu sebenarnya menggunakan menggunakan NRZ sih. Basicnya NRZ gitu. Hanya bedanya kalau di saya nggak tahu ya, mungkin di serial tergantung ini juga ya, tergantung protokolnya juga, saya agak lupa. Jadi ada 2 skenario sih yang mungkin di serial. Yang pertama dia serial SIS gitu ya, NRZ dikirimkan lewat serial gitu. Nah, dengan rate yang disepakati. Jadi rate-nya disepakati dulu. Contoh misalkan misalkan kita pakai pakai serial untuk misalkan kita connect ke mana ya? Misalkan atau ke MOS tuh berapa ya pakai baud rate-nya? Kan ada yang 8.000, ada yang 16.000 gitu ya baud rate-nya. Misalkan kita connect ke mana? Ke Arduino lah gitu ya, kan dia punya baud rate sekian gitu kan. Nah, itu disepakati di awal gitu ya, di bagian setup gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, tadi bit by bit ini kan ketika proses data transfer sebenarnya. Nah, sebelum itu ada bagian untuk setup gitu ya, untuk handshaking, ini nggak dimunculkan memang, tapi ada gitu ya. Nah, ini dia menggunakan NRZ si serial ini gitu. Nah, yang kedua, skenario kedua adalah dia menambahkan bit yang ingin dikirimkan ya, ditambah dengan 1 parity. Parity ini artinya apa? Jadi kalau misalkan dia ngirimnya byte ya, 8 bit sekali kirim, nah maka 1 bit terakhir ini digunakan sebagai parity. Parity ini sebenarnya salah satu mekanisme paling basic ya dari error checking sebenarnya. Contoh parity seperti ini, saya nggak tahu ya kalau di bab di ini apakah nanti akan dibahas parity-paritian. Oh, ada ternyata ada. Jadi kalau dilihat di slide nomor berapa ini ya, nomor 39 lah ya, konsepnya si parity ya,
ini sebenarnya melakukan menambahkan 1 bit ya, atau mengurangi 1 bit ya, sehingga dia bisa melakukan error checking. Konsep sederhananya seperti ini. Jadi kita kita set ya, misalkan setiap pengiriman ini jumlah satunya ya, ini harus ganjil. Nah, itu yang disepakati di awal. Nah, misalkan kita ngirim oke lah 4 bit ya, mungkin 3 bit data sama 1 bit parity. Nah, 3 bit ini misalkan angkanya 101. Nah, ini kan masih 2 ya, berarti kan dia genap. Maka yang terakhir ini harus 1 supaya dia ganjil. Nah, ini yang ketika kembali ke USB tadi ya. Nah, saya masih kayak perlu cari tahu lagi gitu ya. Atau mungkin teman-teman di sini silakan cari tahu gitu ya. Apakah dia pengirimannya itu bit by bit saja atau dia menggunakan parity. Karena kalau di settingan serial communication itu ada pilihan dia pakai parity atau enggak. Gitu. Apa kelebihannya dia melakukan error checking? Kerugiannya kita merelakan ya 1 bit setiap 7 bit kalau nggak salah ya. Jadi rate-nya berkurang gitu. Secara rate data aslinya akan berkurang gitu. Tapi kelebihannya dia akan ada mekanisme error checking gitu. Nah, kira-kira seperti itu sih Mas. Nah, NRZ masih dipakai juga ya. Gitu. Utamanya sih mungkin komunikasi yang ini ya, low rate ya. Low rate gitu. Ada lagi mungkin yang ingin didiskusikan? Kita sampai 8:40 ya sebenarnya. Mungkin ada pertanyaan lagi mungkin sebelum diakhiri. Silakan. Oke. Jika tidak ada ya maka kita akhiri dulu kuliah kita kali ini di nanti siang lah ya, mungkin jam 1-an ya. Nanti di minggu kedua ini kita akan coba ya setiap 2 minggu sekali akan melakukan akan ada tugas tugas kuis kecil gitu ya di di perkuliahan ini supaya ada sarana untuk latihan gitu ya. Nah, tapi soalnya masih disusun, nanti akan saya kirimkan mungkin siang gitu. Semoga nanti bisa dikirim sebelum sore. Ya, waktu pengerjaannya kurang lebih sampai dengan hari Selasa ya, Selasa minggu depan. Nanti akan kita coba bahas ya sekilas gitu. Ya. Oke, dari saya kira-kira cukup seperti itu aja. Kita cukupkan dulu kuliah kita pagi ini ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di hari Selasa. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.